Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, untuk kuliah yang berikutnya kita bicara mengenai pengelolaan kualitas air, ya, pengelolaan kualitas air. Jadi ini mungkin di awal sudah disampaikan ya mengenai masalah yang berkaitan dengan masalah masalah kualitas air itu disebabkan oleh dua, ya. Jadi kenapa ada penurunan kualitas itu bisa disebabkan oleh faktor alami maupun antropogenik. Nah, yang alami ini kita sudah sampaikan, ada iklim, ada geografis, dan ada geologis, gitu ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan geografisnya apa, gitu ya. Kemudian geologisnya apa? Geologis batuan, kemudian geografis itu ada tumbuhan, kemudian biogeografi juga begitu. Kemudian yang antropogenik ini ada dua, ya. Jadi ada yang dari kegiatan aktivitas manusia itu nanti bentuknya berupa non poinsus atau yang poinsus. Nah, ini adalah berbagai problema berkaitan dengan kualitas air, ya. Jadi yang ini alam danau kars itu problemnya apa? Nah, kalau alam ini misalnya subsiden, gitu ya, dom, bukan dom, jadi subsiden yang ambrol ke bawah ini terisi oleh air. Nah, ini kan tidak ada sirkulasi, gitu ya, tidak ada sirkulasi air. Jadi yang masuk itu hanya dari curah hujan, tapi yang keluar nggak ada. Nah, kalau ini digunakan, ya, jadi ini difungsikan, itu misalnya yang tidak difungsikan ini akan berkaitan dengan mikroorganisme, ya, misalnya jentik-jentik nyamuk dan lain sebagainya, gitu ya, tempat untuk bertelur nyamuk atau bertelur yang apa saja, gitu, yang hewan-hewan yang mikro, ya. Jadi gitu. Kemudian bisa juga dari kiri kanannya, kemudian bisa juga dari tumbuh-tumbuhan atau apa saja yang masuk ke dalam danau kars ini. Jadi ini masalahnya kualitasnya nggak bagus. Tapi kalau tidak, berarti masalah danau kars itu adalah komponen yang terkandung di dalam air itu banyak CaCO3-nya, ya, terlalu tinggi. Kemudian sampah rumah tangga, terutama yang dibuang ke sumber air. Nah, ini banyak yang membuang pada sumber air permukaan, sungai, selokan, gitu ya. Kalau limbah industri jelas. Kemudian jadi semua limbah, ya, baik limbah pertanian, jadi baik limbah pertanian maupun yang lainnya. Saya ulang, ada jadi limbah ternak bisa, ya, limbah ternak. Kemudian ini limbah ternak ini kan ada airnya juga. Nanti dia satu adalah meresap ke dalam tanah atau dia mengalir ke permukaan, gitu ya, mengalir ke permukaan menyatu dengan limpasan. Kemudian limbah tambang ini jelas, karena tambang itu ada yang diambil hampir sama seperti danau kars, jadi menggali, gitu, kemudian terisi oleh air permukaan, air hujan, kemudian terendam. Nah, itu sumber-sumber mineral yang ada dalam kolam ini nanti
terlarut di dalam air. Kemudian yang ketiga adalah yang berikutnya adalah limbah pertanian. Limbah pertanian itu jangan dikira tidak ada, ya ada, terutama dari sisa-sisa pupuk atau insektisida. Nah itu masuk ke dalam sungai atau masuk ke dalam saluran irigasi. Kemudian sekarang kita bicara mengenai definisi, ya, definisi faktor alami. Jadi air alami menjadi masalah ketika ingin dikonsumsi untuk masyarakat, terutama sebagai air minum. Ya, ini air minum itu kan memang mempunyai kriteria yang paling bagus, ya. Jadi paling rigid, paling ketat. Nah, faktor alam itu kita sudah tadi sampaikan, ya. Faktor alam ada iklim di sini, ya. Ini kondisi iklim di daerah bersangkutan itu akan mempengaruhi, ya. Misalnya ada laut mati. Kenapa ada laut mati? Berarti iklimnya arid. Hujan asam itu karena erupsi vulkanik atau ya, ini kalau yang alam itu erupsi vulkanik, ya. Tapi kalau yang kegiatan manusia itu karena industri yang cukup tinggi, cukup efektif, cukup banyak, padat, kemudian mengeluarkan limbah yang berupa udara, kemudian terkonsentrasi, turun hujan, maka bisa menjadi hujan asam. Kemudian juga dari transportasi itu yang padat itu bisa menjadikan hujannya asam. Kemudian geologi itu karena batuan, ya. Tadi kita singgung kars atau air pegunungan atau vulkan. Kalau vulkan Fe-nya yang tinggi. Kemudian geografis karena lokasinya, nah itu bisa di air yang ada di das hulu lebih jernih daripada yang hilir, gitu ya. Nah, ini tadi kita sudah singgung, ya. Laut mati itu daerah arid, maka dia bisa menjadikan sumber airnya mempunyai konsentrasi garam yang tinggi. Kemudian mata air, ya, ini kualitasnya bagus. Kemudian kars itu karena geologi, nih contohnya adalah seperti itu. Kemudian yang antropogenik, ini dari kegiatan manusia. Non-point source itu adalah pembuangan limbah dengan tidak menggunakan pipa, itu ya, non-point source. Jadi di mana saja keluar, gitu. Kalau point source itu pakai pipa kemudian masuk pada sumber air tertentu. Jadi point source, ini yang di atas non-point source dulu, ya. Ini dari berbagai titik, ya, dari berbagai titik yang tidak memakai saluran umumnya, ya. Contohnya adalah limbah pertanian, limbah rumah tangga. Nah, ini biasanya menyatu dengan drainase sehingga menjadi point source. Tapi kalau limbah rumah tangga yang tidak menggunakan drainase, tidak menyatu dengan drainase, menjadi non point source. Kemudian limbah ternak dan limbah yang lainnya. Kemudian yang point source itu berasal dari satu titik pembuangan, ya. Contohnya adalah air pasca pengolahan IPAL. Kemudian biasanya yang menjadi problem adalah suhunya, kemudian limbah pabrik atau yang lainnya yang pakai pipa-pipa, ya, pembuangnya pakai pipa. Nah, ini adalah contohnya point source, ya. Ini ada pengolahan limbah, kemudian pasti ada sisanya, kemudian dibuang ke dalam sungai, gitu ya. Nah, ini point source. Kemudian yang ini non point source. Jadi banyak sekali, gitu ya, sumbernya yang masuk ke dalam air permukaan, gitu ya. Bisa juga dari limbah pertanian, ya, bisa juga dari hutan, gitu ya. Bisa yang paling banyak adalah dari suburban development atau dari city street atau komplek perkotaan, gitu. Nah, kemudian karena kondisi seperti itu, maka apa yang harus perlu kita lakukan yaitu pengelolaan dan monitoring kualitas air. Nah, pengelolaan sendiri merupakan kegiatan untuk
Nah, ini mengendalikan polusi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Nah, ketika ini mengendalikan supaya terkendali, maka harus ada monitoring. Jadi ini kegiatan memantau ya, memantau kondisi kualitas air secara rutin. Tapi sekarang ini sangat jarang ya. Dulu ada yang air tanah itu ada yang mengambil setiap bulan, sebulan sekali itu mengambil sampel gitu ya, kondisinya seperti apa, tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Yang ada monitoring itu biasanya adalah air permukaan, sungai gitu yang memang menjadi sungai percontohan gitu ya. Monitoring ini merupakan komponen utama dalam pengelolaan, karena ini monitoring itu adalah memantau. Nah, kemudian kalau sudah tahu, maka kita akan melakukan pengendalian. Nah, sekarang apa sih bedanya gitu ya? Pengelolaan ini tindak lanjut dari hasil monitoring. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi monitoring dulu, dimonitor seperti apa kondisinya. Kemudian kalau yang kurang baik, maka kita lakukan pengelolaan. Kemudian kebijakan pengelolaan air ini mengacu pada PP RI nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran. Kemudian apa tujuannya pengelolaan? Tentunya adalah ini memperbaiki kualitas dari suatu badan air dan mengembangkan indeks kualitas air pada beberapa sumber air di suatu lokasi. Jadi indeks kualitas airnya itu dikembangkan gitu supaya tidak cenderung untuk lebih buruk. Kemudian mengembangkan protokol dan standar kualitas air. Jadi yang penting di sini adalah standar kualitas airnya sebagai basic gitu ya untuk pengendalian. Kemudian hasil dari informasi monitoring digunakan sebagai langkah untuk mengolah air ya, sehingga dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Kemudian yang monitoring itu adalah menilai kondisi air, terutama adalah kualitasnya ya, tapi biasanya juga sekaligus kuantitas berdasarkan variasi ruang dan waktu. Kemudian mengklasifikasikan ya dia pada level yang mana, rendah, tinggi, apa sedang gitu ya, berdasarkan karakter apa, berarti karakter dari baku mutu ya, fisika, kimia yang ditentukan pada setiap kondisi iklim, geomorfologi, dan geokimia. Kemudian mendukung pengambilan keputusan ya operasional pengelolaan air. Jadi terutama setelah mengklasifikasi ini, mana yang dikelola adalah yang memang sudah dalam kondisi yang kurang baik. Tapi kalau yang sudah baik maka dipertahankan. Kemudian menentukan tren kualitas air dan faktor yang mempengaruhinya, serta menentukan opsi pengolahan air yang akan dilakukan. Nah, sasarannya adalah tentunya ada 3 ini ya. Ada 3 ini ya, ada 3 ini. Jadi sumber air hujan, sumber air sumber air hujan, air tanah, dan air permukaan. Nah, ini perencanaan pengelolaan. Jadi ini flowchartnya searah jarum jam ya. Jadi yang pertama adalah pengelolaan kualitas air. Kemudian ini tentunya membutuhkan informasi yang dibutuhkan, kemudian strateginya ditentukan, kemudian desain monitoring, pengambilan sampel. Kalau sudah pengambilan sampel, melakukan analisis laboratorium, pengolahan data, analisis data, pelaporan, pemanfaatan informasi. Nah, nanti kita kembali lagi ke pengelolaan kualitas air. Nah, kemudian kita lanjutkan mengenai pengolahan. Ya, pengolahan ini adalah suatu kegiatan untuk mengubah ya
air yang tercemar yang sudah terendam menjadi air yang dapat digunakan untuk penggunaan air tertentu, bisa untuk air minum atau penggunaan air yang lain, misalnya untuk perikanan gitu ya. Tujuannya adalah dapat dikonsumsi untuk kegiatan atau dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari lagi. Macamnya adalah air umum, air limbah, pengurangan kesadahan, dan bisa juga desalinasi air laut. Jadi kalau di suatu negara yang kurang sumber air tawarnya itu bisa melakukan desalinasi air laut atau penawaran pengolahan untuk membuat tawar air laut. Nah, pengolahan air secara umum itu yang ke bawah ini ya, yang ke bawah. Yang ke bawah ini, jadi yang pertama itu koagulasi dan flokulasi. Jadi digumpalkan ya. Biasanya kalau perusahaan air minum itu menggunakan kapurit, bisa juga tawas. Nah, ini adalah bahannya untuk koagulan. Flokulasi menghasilkan sedimen bernama sludge. Jadi ini ditempatkan di ruang khusus, kemudian dibuang atau digunakan untuk keperluan yang lain. Aerasi itu mengangkat kotoran yang masih ada dalam air. Kemudian filtrasi menyaring bila ada kotorannya, biasanya menggunakan jadi penyaringnya bukan penyaring yang besar tapi menggunakan pasir dan karbon aktif. Jadi ini sifatnya adalah absorben, menyerap gitu ya. Kemudian klorinasi menambah Cl supaya jernih, ultraviolet penambahan ozon. Jadi ultraviolet radiation itu misalnya air minum AMDK itu pakai yang nomor 2 ini. Kalau klorin kita enggak, kadang-kadang masih bersisa, kita enggak merasa nyaman untuk mengkonsumsi ya. Jadi ini disinfektan itu pakai klorinasi, aerasi dan filtrasi itu mengangkat kotoran gitu ya ada dalam air. Ini disinfektan. Kemudian detox itu menghilangkan racun ya, senyawa beracun dari proses disinfeksi. Biasanya menambahkan NaHSO4. Nah, ini yang di atas ini proses koagulan ya. Jadi didiamkan gitu ya, nanti terjadi flokulasi. Ini filtrasi itu menggunakan, kalau alamiah itu menggunakan dari material yang halus sampai yang kasar. Jadi pasir, gravel, kerikil, krakal gitu ya, bersap-sap, kemudian nanti akan menghasilkan air ya. Kemudian yang ini filtrasi pakai nanoteknologi. Wah, ini yang sudah modern ya. Ini pakai filtrasi ultraviolet gitu ya, suspended particle, emulsion dari bakteri, kemudian koloid juga, virus juga gitu ya. Kemudian nanofiltration, reversal osmosis. Jadi yang kemudian kita akan mengetahui mengenai istilah umum ya. Istilah umum. Jadi koagulasi ini pengikatan kotoran atau penggumpalan. Koagulasi penambahan bahan untuk membentuk vlog atau gumpalan. Proses pembentukan vlog ya. Koagulan itu jadi biar menggumpal gitu ya. Kemudian sedimentasi itu mengendapkan. Kemudian slat itu adalah endapan dari hasil koagulasi dan flokulasi gitu ya. Biasanya digunakan untuk pupuk. Jadi ini lebih lembut gitu ya materialnya. Aerasi itu pemberian oksigen melalui
udara gitu ya, memasukkan udara ke dalamnya untuk mengangkat kotoran dari bawah. Filtrasi itu penyaringan. Jadi ini ditujukan untuk menyaring organisme atau bahan mikro di dalam air. Metodenya ada dua, pasir dan nanoteknologi. Kemudian desinfektan itu penghilangan mikroorganisme dalam air. Nah, ini adalah alur pengolahan air minum ya. Jadi bahannya dulu ya, dari sini bahan. Yang ini bahannya raw material, kemudian koagulan, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, pakai bahan tadi ya, pasir, krakal, kerikil gitu ya, kerikil, krakal, kemudian disinfektan, baru kemudian didistribusi ke konsumen. Kemudian alur pengolahan limbah itu dari screening, jadi jalannya ini kayak ular ya, ke kanan, ke bawah, kiri, bawah, kanan gitu ya. Jadi screening, grid camber, pre-treatment, secondary treatment, koagulan, aerasi, filtrasi, dan desinfektan. Nah, ini nanti akan menghasilkan sludge treatment. Jadi untuk mendeskripsikan singkat mengenai proses air limbah, air yang isinya sampah atau kotoran di screening dulu. Jadi setelah di screening, adakah nanti kerikil, batu atau pasir, maka dimasukkan grid camber. Baru dilakukan pre-treatment dengan cara koagulasi, flokulasi gitu ya, dan aerasi. Kemudian sludge-nya nanti ya akan diproses di ruangan tersendiri. Setelah itu dilakukan secondary treatment bila masih terdapat air dan sludge gitu ya, atau air hasil treatment masih banyak kotorannya. Kemudian setiap proses selalu diukur parameternya ya, terutama pH, konduktivitas, DO, dan potensial redox. Kemudian sludge akan diolah dengan proses digesti atau pemisahan gas dan flokulasi. Nah, ini adalah istilah-istilah dalam pengolahan air limbah. Screening itu penyaringan ya, sampah berukuran besar. Grid camber itu ruangan tangki untuk menyaring kerikil, batu, dan pasir. Pre-treatment merupakan langkah awal atau langkah yang pertama digunakan untuk membersihkan air dengan cara pengolahan air minum tapi nggak pakai filtrasi. Kemudian secondary treatment digunakan untuk membersihkan kembali apabila masih terdapat sludge dan sludge-nya masih terkandung di dalamnya. Digester, proses yang memisahkan gas yang ada dalam sludge. Nah, ini adalah bagan tentang pengolahan air limbah di IPA ya. Macam-macam ya sebetulnya, tapi ini yang komplit gitu. Jadi screeningnya adalah pH, kemudian dilakukan grid dan grease trap, kemudian primary clarifier, biochemical, aeration basin. Aerasi itu mengasihkan oksigen. Kemudian yang sludge treatment itu tadi itu ya, di flokulan, digester, flokulan, kemudian sludge. Ini ada gas yang masukkan ke tangki, kemudian power plant. Nah, itu tumbuhan. Secondary classifier itu dimonitoring pH dan konduktivitas. Kemudian naik ke atas ya, ini koagulan itu yang paling
rendah gitu ya, koagulan filter, kemudian ke sana exislat, flokulan, digester, tang, terus flokulan, slat drainase, secondary clarifier, dan kemudian kita mendapatkan koagulan. Beda umum pengolahan air minum dan air limbah. Jadi kalau air minum itu tidak dilakukan desinfektan, air limbah tidak dilakukan desinfektan, tidak dilakukan. Ya kenapa? Karena ini enggak dikonsumsi, jadi disinfektannya dinihilkan. Sedangkan pengolahan air minum menggunakan disinfektan karena ini berkaitan dengan bakteri yang terkandung di dalam air. Kita nggak boleh mendapatkan bakteri yang berasal dari air. Hasil pengolahan limbah akan dibuang ke sungai atau tidak diminum. Setelah proses sedimentasi, air minum biasanya difilter dan diaerasi, tapi air limbah hanya diaerasi. Nah, seperti itu ya pengertian dari pengolahan air limbah. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas atensinya. Kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.